Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, saya Endi Nugroho dari SD Negeri Tegal Pangsri 01. Perkenalkan, nama saya Ami Hidayatullah dari SD Negeri Wates Wetan 03. Perkenalkan, nama saya Yanuar Widyo Raharyanto dari SD Negeri Wonoayu 02. Akan melakukan praktek kucing demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yanuar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Yanuar? Alhamdulillah, baik. Pak Anggi sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik juga. Kemarin kan Pak Yanuar sudah memberi kabar ke saya melalui WA ya, bahwa Pak Yanuar akan melakukan coaching ya. Ya betul Pak Andi. Kira-kira kapan Pak Yanuar akan melakukan coaching ini? Rencananya besok Pak. Besok. Oke. Sebelum melaksanakan coaching untuk besok, hari ini saya akan berbincang-bincang sedikit bersama Pak Yanuar untuk menilai dan melihat bagaimana proses coachingnya. Kemudian ada beberapa yang akan saya tanyakan kepada Pak Yanuar sebelum saya melakukan supervisi dan penilaian. Sekarang saya akan menjelaskan tentang apa yang akan dilakukan Pak Yanuar pada saat coaching besok. Saya harapkan sesuai dengan alur kita, kemudian melakukan pertanyaan yang berbobot serta sesuai dengan prinsip coachingnya. Di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Selanjutnya pada saat coaching besok, kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Yanuar? Untuk kegiatan coaching besok, saya akan mengembangkan mendengarkan aktif dan pertanyaan yang berbobot Pak. Oh iya, mendengarkan aktif dan pertanyaan yang berbobot. Oh ya, kemudian apa yang lebih dispesifikkan dalam kegiatan coaching besok? Yang ingin saya lebih spesifikkan yaitu tentang mengajukan pertanyaan yang berbobot. Mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik. Lalu, apa harapan Pak Yanuar dari kegiatan coaching besok? Saya bisa menggali permasalahan dari Guci dan mengarahkan Guci untuk bisa mengemukakan atau menemukan solusinya sendiri, Pak. Gitu ya. Siap. Untuk mengarahkan Guci untuk bisa menemukan solusinya sendiri. Seperti itu ya Pak Yanuar? Iya, Pak. Baiklah Pak Yanuar. Cukup itu saja percakapan kita hari ini. Besok saya akan mendampingi Pak Yanuar untuk melakukan coaching. Iya. Terima kasih Pak Yanuar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Indi. Selamat pagi Pak Yanuar. Bagaimana kabarnya Pak Indi hari ini? Kabarnya hari ini saya itu alhamdulillah Pak, sehat sekali. Cuacanya panas Pak ya, siang-siang ini. Gimana Pak Yanuar, panas juga enggak ya? Alhamdulillah panas Pak. Kemudian kemarin Pak Indi menghubungi saya karena ingin berbincang-bincang dengan saya ya Pak. Meminta saya untuk menjadi coach dan membantu menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh Pak Indi. Iya, tepat Pak, benar sekali Pak. Kemudian apa harapan Pak Endi dari pertemuan kita pada hari ini, Pak? Saya itu mengharapkan yaitu ingin mendapatkan solusi atau jalan keluar dari permasalahan saya Pak Yanuar, yang saya alami saat ini Pak Yanuar. Daripada saya pusing terus, yaitu akhirnya saya mengajak Pak Yanuar untuk ngobrol-ngobrol. Baik, jadi
yang Pak Indi harapkan mendapatkan solusi dari permasalahan Pak Indi ya. Iya Pak. Kira-kira bisa diceritakan permasalahan apa yang saat ini mengganggu Pak Indi? Gini Pak Yanuar, di sekolah saya itu kan ada guru senior lebih tua dari kita, gitu. Iya. Anggap aja senior Pak Yanuar. Ya, Itu sudah lama dia mengajar di sana Pak. Yang jadi permasalahan saya yaitu ketika ada kegiatan di sekolah itu Pak, yang harus dikerjakan bersama-sama, saya sulit Pak untuk kerjasama atau kolaborasi Pak. Itu kayak sulit Pak. Orangnya itu sulit diajak kerjasama Pak. Dengan beliau ini merasa mungkin paling lama ya Pak. Apa yang dianggap dia itu paling lebih senior Pak di sekolah ini. Jadi beliau tidak mau untuk diajak berkolaborasi Pak. Dia itu kayaknya seenaknya sendiri gitu loh Pak. oke. Jadi permasalahan Pak Indi ini ada salah satu guru senior ya Pak, Iya Pak. yang merasa paling senior dan sulit ketika diajak kerjasama. Iya Pak, benar Pak, seperti itu Pak. Kira-kira sulit untuk diajak berkolaborasi dalam hal apa ini Pak ya? Contohnya ya itu Pak, kayak seperti kegiatan sekolah Pak. Misalnya kayak di sekolah kita kan biasa mengadakan kegiatan hari-hari besar keagamaan itu Pak. Contohnya sebentar lagi kan Pak Agustusan ya Pak ya. Itu akan melaksanakan mesti ada kegiatan di sekolah Pak. Dan sebagainya Pak. Banyak kan Pak di sekolah kita itu biasa mengadakan kegiatan itu. Contohnya kemarin itu PPDB itu Pak. Itu kan perlu bantuan guru yang lain untuk MPLS itu Pak. Nah itu sulit Pak untuk diajak berkolaborasi Pak. Ya seperti itu Pak. Baik, dari permasalahan yang sudah Pak Indi sampaikan, tujuan dari Pak Indi ini apa Pak? Tujuan saya Pak ya ingin itu Pak, mau diajak kerjasama, berkolaborasi. Kan kami ini masih baru, istilahnya masih junior kan Pak. Yang pada akhirnya nanti kita itu bisa saling bersinergi Pak, berkolaborasi bersama-sama dalam hal kegiatan yang ada di sekolah Pak. Kalau kita kerjasama kan pekerjaan kita kan akan lebih ringan itu Pak, lebih cepat selesai Pak. Nah tujuan bersama untuk menyesuaikan program-program yang ada di sekolah Pak. Sehingga tidak ada, kita itu sama Pak, nggak ada kayak jenjangnya ada guru senior, ada guru junior gitu Pak. Inginnya gitu, kita itu levelnya sama-sama guru gitu, ya. Baik Pak, saya paham apa yang telah disampaikan oleh Pak Indi. Yang menginginkan semua guru itu bersinergi Pak dan berkolaborasi untuk mensukseskan program sekolah. Jadi tidak ada istilah senior dan junior gitu Pak ya. Kemudian berikutnya, apa ada hal-hal yang menurut Pak Indi yang guru ini tidak bisa diajak bekerja sama Pak? Menurut saya Pak ya, beliau itu merasa paling senior, jadi beliau merasa ilmunya sudah cukup banyak. Kayak gini loh Pak, yang merasa wah gitu, paling bisa. Dan tidak mau membantu guru-guru yang lain gitu loh Pak, yang junior. Baik, apa yang ada di pikiran Pak Indi kaitannya dengan permasalahan ini untuk mencari solusi Pak? Iya Pak, dalam pemikiran saya begini Pak ya Pak. Saya itu butuh pendekatan ya Pak ya Pak, kepada beliau. Saya ini ingin menyampaikannya Pak. Mari kita itu saling apa Pak, ya kita sama-sama lah satu tim untuk mensukseskan program yang ada di sekolah. Tapi inginnya saya itu bagaimana cara menyampaikan tanpa menyakiti beliau gitu loh Pak. Oh iya, jadi
Pak Endi ini sudah mulai mendapatkan sedikit titik temu ya Pak, bahwa untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini ada solusi tentang pendekatan kepada beliau, tapi tidak menyakiti dan tidak merasa menggurui, agar di sekolah ini terbentuk satu tim. Begitu maksudnya Pak Endi. Betul, betul ya seperti itu Pak. Baik, kemudian kapan rencana aksi solusi itu akan dilaksanakan Pak? Rencana saya itu Pak ya minggu depan itu Pak, saya akan mencoba memprogramkan ini untuk melakukan pendekatan kepada guru yang senior yang tadi Pak ya, dari hati ke hati sehingga nanti itu bisa paham Pak dan bisa melaksanakan kegiatan program sekolah, dan saya akan menyampaikannya tidak menyakiti atau tidak mengurangi sehingga nanti program sekolah ini bisa tercapai Pak, bisa berjalan dengan lancar gitu Pak. Baik, jadi dalam minggu depan ini Pak Endi akan mencoba melakukan pendekatan terhadap guru senior ini agar bisa diajak bekerja sama dan berkolaborasi, begitu Pak? Iya Pak, begitu Pak. Kemudian selanjutnya, untuk menjaga keterlaksanaan rencana tersebut, kira-kira komitmen apa yang ada di pikiran Pak Endi agar rencana tersebut dapat terlaksana dengan baik dan maksimal seperti yang ingin Pak Endi harapkan? Ya itu Pak, agar rencana tadi itu berjalan dengan baik Pak. Saya punya komitmen inginkan itu adalah saya itu bisa bekerja sama Pak dengan semua guru Pak, yang dengan kepala sekolah atau komite, wali murid. Dari beliaulah ini saya akan bekerja sama bagaimana nanti bisa saling memantau Pak. Bagaimana nanti proses bekerja sama serta berkolaborasi antara guru senior dan junior itu bisa berjalan dengan baik Pak. Baik Pak Endi, mudah-mudahan rencana dari Pak Endi ini berjalan dengan baik dan lancar ya Pak. Amin Pak. Terima kasih Pak Endi. Selanjutnya untuk yang terakhir, apa kesimpulan dari diskusi kita pada hari ini Pak? Yang pasti ya gini Pak, saya itu merasa sudah menyampaikan, saya itu sudah merasa tenang, kayak plong gitu loh Pak ya, gak ada unek-unek gitu loh Pak ya. Sudah menemukan solusi juga Pak dari permasalahan tadi Pak ya. Kemudian rencana eksekusi akan segera saya laksanakan minggu depan Pak, begitu Pak. Oke, terima kasih Pak Endi sudah menyampaikan permasalahannya dengan secara detail dan spesifik. Sudah dapat menemukan solusi dan rencana aksi ke depannya. Dan saya senang sekali sebagai coach bisa membantu Pak Endi untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri. Harapan saya, apa yang menjadi solusi itu bisa dieksekusi dengan baik dan menghasilkan dampak positif di sekolah Pak ya. Iya Pak, amin Pak. Terima kasih Pak Endi atas diskusi kita hari ini. Saya harap kita akan bertemu lagi di lain waktu dan kesempatan Pak Endi. Sama-sama Pak, baik Pak Yanwar. Bagaimana Pak Yanwar? Proses coachingnya berjalan dengan lancar ya? Alhamdulillah Pak Andi, tadi dengan Pak Endi sudah menemukan solusi dari permasalahannya. Ya, ya. Tadi indikator pencapaiannya Pak Yanwar adalah tentang pertanyaan yang berbobot, begitu ya? Ya benar Pak. Bagaimana tadi Pak Yanwar? Sudah bisa dilaksanakan? Alhamdulillah sudah Pak Andi. Bagaimana Pak Yanwar menilai performa dalam kompetensi tadi?
Saya merasa sudah sesuai dengan tujuan yang saya inginkan, Pak. Baik-baik. Apa yang membuat Pak Yanwar menilai demikian? Jadi saya sudah beberapa kali mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak, yang bisa menggali permasalahan dari Pak Endi. Kemudian beliau juga sudah bisa memecahkan solusi yang diinginkan, Pak. Ya, baik-baik. Di sini bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi? Boleh, Pak, silakan, Pak. Baik, terima kasih. Saya mengamati tadi pertanyaan-pertanyaannya Pak Yanwar sudah berbobot menurut saya. Kemudian percakapannya juga sudah lancar. Jadi untuk coachingnya hari ini sudah sesuai dan bahkan lebih tinggi dari standar yang kita rujuk kemarin ya. Iya. Bagaimana pendapat Pak Yanwar mendengar tentang hal ini? Alhamdulillah, Pak Andi. Saya mengucapkan terima kasih banyak pada Pak Andi yang sudah bersedia mengamati dan menilai saya. Ya, untuk kedepannya apa kompetensi yang akan lebih Pak Yanwar tingkatkan dalam kegiatan coaching berikutnya? Jadi gini, Pak, dari kompetensi kucing ini kan ada 3. Selama ini fokus saya itu di pertanyaan yang berbobot, Pak. Karena memang itu yang kadang kita kesulitan untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang terbuka. Tapi pada saat coaching yang dilakukan, kadang ada saja gangguan, Pak. Seperti suara-suara yang mengganggu kegiatan coaching kita. Jadi yang perlu saya tingkatkan itu adalah bagaimana saya bisa memberikan kehadiran penuh pada kegiatan coaching dengan tidak terganggu oleh situasi yang ada di lingkungan sekitar, meskipun tempat itu memang yang seperti inilah adanya. Kemudian saya juga harus bisa melatih diri agar bisa meningkatkan kompetensi itu, Pak, untuk menjadi lebih baik lagi. Fokus pada kunci walaupun dengan situasi yang kurang mendukung. Itu yang harus saya tingkatkan, Pak. Jadi begitu ya. Jadi menurut Pak Yanwar itu yang perlu ditingkatkan ya. Benar, Pak. Baiklah Pak Yanwar, terima kasih telah memberikan ilmu bersama saya untuk hari ini. Semoga untuk kegiatan kunci berikutnya berjalan dengan lancar ya Pak. Amin. Amin. Sampai bertemu dengan kegiatan coaching berikutnya ya Pak Yanwar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Pak Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.